Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atomic Note. Di video kali ini aku bakal kasih ide dan tips menghasilkan cuan untuk kalian para mahasiswa, dan harapannya agar kita itu tidak terlalu bergantung dengan keuangan orang tua. Nah ya, setidaknya cuan yang kita hasilkan itu bisa lah untuk memenuhi kebutuhan jajan dan skincarean kita. Nah, penasaran apa aja sih ide dan tipsnya? Jangan lupa untuk simak videonya sampai di akhir ya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan kalian menonton video ini jadi kalian tercerahkan dan mendapatkan ide untuk menghasilkan cuan kalian. Ide mendapatkan cuan yang pertama yaitu dengan kalian mengikuti lomba. Nah, dengan kalian mengikuti lomba ini, selain kalian bisa mendapatkan prestasi, kalian juga bisa mendapatkan cuan. Nah, untuk kalian yang masih bingung nih cara dapetin info lomba itu di mana, kemudian gimana sih cara lombanya, kalian bisa cek di misalnya di sosial media kalian, cari-cari aja info lomba, kemudian cari di Google. Nah, kalian kalau misalnya pengen lagi lomba-lomba yang lain atau ya aktivitas yang menghasilkan cuan dan juga menciptakan prestasi, kalian bisa cek di Kemendikbud. Nah, di situ banyak banget program-program dari Kemendikbud yang bisa juga menghasilkan cuan, kayak kampus mengajar, kemudian student exchange, magang, dan lain sebagainya. Nah, di next aku bakalan bahas ini sih buat kalian. Jadi kalau misalnya ya itu tadi, selain bisa menambah prestasi, kalian juga bisa menambah pundi-pundi cuan kalian melalui ikutan lomba gitu. Jadi jangan malas-malas buat cari info lomba. Nah, ide pekerjaan yang kedua yaitu dengan jadi freelancer. Nah, di freelancer ini kalian bisa misalnya kalau kalian masih bingung carinya di mana, kalian bisa cek di student job. Di situ banyak banget referensi atau ya pekerjaan yang menawarkan khusus untuk freelancer seperti kita masih mahasiswa seperti ini ya. Nah, pekerjaan freelancer itu enaknya kita nggak terikat jam kerja dengan kantor gitu. Kalau biasanya kan normalnya kayak 8 jam itu harus datang tiap hari, dan itu kayaknya bakalan sulit banget dijalani sebagai mahasiswa untuk menjalani itu, karena kita harus membagi waktunya untuk kuliah juga. Nah, dengan freelancer ini kalian tidak terikat, jadi semakin kalian malas kerja ya cuan kalian nggak ada, dengan kalian giat kerja juga cuan kalian akan banyak gitu. Jadi pekerjaannya itu fleksibel gitu, enaknya seperti itu. Dan kalian bisa jadi kayak digital marketing, kayak aku jalani sekarang ini kayak digital marketing. Jadi kalau aku misalnya nggak jualan ya aku nggak dapet cuan. Nah gitu, jadi enaknya seperti itu. Nah, untuk ide yang ketiga yaitu dengan kalian mencari beasiswa. Nah, dengan kalian cari beasiswa ini juga lumayan banget, bahkan bisa mengcover uang kuliah kalian, uang UKT atau uang SPP kalian, terus juga mengcover biaya hidup kalian. Dan ini lumayan banget sih kalau untuk beasiswa itu. Jadi karena selain kita terbebas, ada yang bayarin uang kuliah kita juga ada yang mengcover biaya hidup kita. Nah, tapi tetap juga sih kita kayak cari pekerjaan yang lain untuk menunjang uang kebutuhan lainnya gitu. Jadi kalian jangan malas-malas buat cari info beasiswa, karena dengan beasiswa itu lumayan banget uangnya, dan lumayan banget untuk CV kalian ke depannya. Ide yang keempat yaitu mengajar. Kalian bisa mengajar bimbel privat. Misalnya kalian bingung nih untuk menawarkan jasa privat atau bimbel ini, kalian bisa tanya ke senior kalian di sekitar domisili atau kampus kalian yang menyediakan tempat privat, penyaluran privat gitu. Jadi ini juga teman-teman aku kayak mereka tuh ngajar privat, dan itu lumayan banget bayarannya, 30 sampai 100 ribu per pertemuan ya. Jadi lumayan banget kalau diakumulasi per bulan, kan lumayan tuh
Nah, ini juga bisa menambah pundi-pundi cuan kalian. Dan aku kayak nyaranin sih, kayak misalnya ada sih beberapa teman aku kayak ragu awalnya, kayak takut nggak bisa. Nah, kalian bisa ngambil yang misalnya tingkat TK, SD atau SMP. Kalau misalnya kalian takut untuk ngambil yang tingkat SMA gitu, dan itu ya lumayan sih, maksudnya dia juga basicnya nggak dari keguruan. Basicnya ada yang anak MIPA, anak pertanian, anak bisnis, anak ya macam-macam lah, nggak harus basicnya itu dari keguruan gitu. Coba aja, pokoknya jangan ragu buat coba gitu. Ide yang kelima yaitu dengan jualan. Nah, di jualan ini terbagi, kalau aku bagi sih jadi beberapa ya. Kalian bisa jadi reseller, bisa jualan online, dan bisa menjual jasa kalian. Jadi kalau misalnya mau jualan online, kalian bisa jualan makanan, kalian bisa tawarkan di sosial media, kemudian manfaatin marketplace kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Pokoknya manfaatin banget media sosial dan marketplace. Nah, untuk reseller ini banyak banget yang nawarin ya, kayak misalnya reseller kosmetik, makanan, dan lain sebagainya gitu. Jadi manfaatin banget relasi sih, kalian harus bangun relasi juga gitu. Nah, untuk jasa kalian bisa, kalau misalnya kalian punya keahlian kayak desain, kayak editor video, foto, dan lain sebagainya, membuat website, bisa buat website, coding, dan lain sebagainya, kalian bisa banget menghasilkan cuan dari menjual jasa kalian. Nah, yang terakhir yaitu kalian bisa jadi content creator. Nah, tapi ini jangkanya lumayan panjang sih ya. Untuk membangun ini tuh kayak butuh konsistensi. Jadi kalian nggak ujuk-ujuk, jadi kalian harus konsisten kalau mau jadi konten kreator. Dan ini cuannya untuk jangka yang agak panjang sih, nggak sekaligus kalian membangun langsung dapat gitu. Nah, itu aja ide dari aku, ide dan tips untuk menghasilkan cuan ketika kalian menjadi mahasiswa. Semoga dengan video ini kalian bisa menghasilkan cuan dan sedikit mengurangi beban keuangan orang tua kalian, dan bisa menghasilkan cuan sendiri. Semangat pejuang cuan.